Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan terkait dengan strategi pembelajaran agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas. Perkenalkan, saya Ajeng Hoirin, Widya Iswara Ahli Muda Bapelkes Semarang. Di sini ada alamat email saya dan nomor HP saya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum pelatihan kepemimpinan pengawas yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian ditindaklanjuti yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian lebih detail lagi, yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K1/PDP 07 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan yang kedua adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K1/PDP 07 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun substansi mata pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu yang pertama dibagi menjadi 3 mata pelatihan inti. Ada 4 agenda, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan, agenda pengendalian pekerjaan, dan yang keempat agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Kemudian untuk mata pelatihan dasar ada 3, yaitu digital skill dalam pembuatan kebijakan, kemudian self resilience, dan yang ketiga adalah GETSI. Kemudian untuk mata pelatihan pilihan, peserta bisa memilih yaitu di antara 9 mata pelatihan. Apabila Bapak Ibu dalam mata pelatihan tersebut belum ada yang sesuai, dapat memilih mata pelatihan lain yang relevan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu peserta. Kemudian untuk output untuk pelatihan kepemimpinan pengawas, yang pertama adalah peserta masuk di dalam pembelajaran mandiri, yaitu di situ membuat 3 esai untuk agenda 1, 2, 3 atau penugasan individu, dan di mana ada pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri. Kemudian peserta masuk ke dalam fase e-learning, fase sinkronus dan asinkronus. Di situ ada pendalaman agenda, penugasan individu, dan penugasan kelompok. Kemudian masuk ke dalam pembangunan komitmen bersama untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan dan komitmen. Kemudian masuk di dalam pembelajaran klasikal tahap pertama, yaitu laporan studi lapangan, kemudian evaluasi akademik dan rancangan aksi perubahan. Masuk kemudian dalam aktualisasi kepemimpinan pelayanan untuk pelaksanaan aksi perubahan, dan di sini ada mentoring untuk pengembangan potensi diri. Kemudian yang terakhir adalah masuk dalam pembelajaran klasikal tahap kedua, yaitu di situ ada seminar aksi perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Keterkaitan antar agenda kelompok mata pelatihan inti, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara sebagai konsep pola berpikir nasional. Kemudian agenda kepemimpinan pelayanan adalah konsep bagaimana pelayanan itu berjalan dengan baik, dan ada agenda pengendalian pekerjaan agar peserta bisa berfungsi sebagai pengendali kegiatan. Dan semua itu akan berpengaruh sebagai bahan untuk aktualisasi kepemimpinan melayani pada agenda 4. Untuk melengkapi hal tersebut, masih ada materi agenda Smart Governance, ada materi pelatihan pilihan, dan ada juga materi pengembangan potensi diri. Gambaran jadwal pembelajaran PKP Blended Learning, Bapak Ibu, di sini saya khususkan kepada agenda 3, yaitu mulai hari ke-6, hari ke-7, hari ke-9, di mana di sini adalah peserta masuk ke dalam pembelajaran mandiri. Kemudian hari ke-15, ke-16, ke-18, peserta masuk ke dalam fase e-learning, yaitu fase sinkronus dan asinkronus. Kemudian pada hari ke-31, ke-32, ke-33, dan yang terakhir ke-34, peserta masuk ke dalam agenda 3, yaitu pembelajaran klasikal. Untuk pengelompokan mata pelatihan inti agenda 3 PKP, yang pertama, rumpun pertama adalah komunikasi dalam pelayanan publik dan pelayanan publik digital. Rumpun yang kedua yaitu perencanaan kegiatan pelayanan publik dan penyusunan RKA pelayanan publik.
Yang ketiga adalah manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, sedangkan rumpun yang keempat adalah manajemen mutu. Untuk blended learning journey agenda 3, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran mandiri yaitu pembelajaran agenda 3 sebanyak 16 JP. Kemudian fase e-learning sinkronus sebanyak 9 JP dan asinkronus sebanyak 18 JP. Untuk yang pembelajaran klasikal yaitu sebanyak 33 JP, hari pertama 3 JP, hari kedua 12 JP, hari ketiga 9 JP, dan hari keempat 9 JP. Terkait dengan desain pembelajaran e-learning, yaitu hari pertama hari ke-15, kegiatan sinkronus sebanyak 3 JP, yaitu mengucapkan salam, perkenalan dan membangun suasana yang kondusif, menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran, menggali pemahaman peserta selama self-learning dengan mengajukan pertanyaan materi agenda 3, kemudian ada overview agenda 3 dan keterkaitannya dengan agenda lain dalam mencapai kompetensi akhir PKP. Setelah itu ada pemaparan esai saat self-learning dan berdiskusi dengan peserta, jadi hanya perwakilan peserta. Kemudian penyampaian tugas individu ke-1 dan menutup kegiatan pembelajaran dengan apresiasi dan motivasi serta salam. Kemudian untuk kegiatan asinkronus, yaitu sebanyak 4 JP, pada hari ke-15 itu diberikan penugasan individu ke-1, yaitu yang pertama adalah learning journal hari pertama yang berisi uraian pengalaman belajar dan hal-hal penting yang didapat dan potensi implementasinya di unit kerja dalam rangka memperbaiki pelayanan publik. Kemudian yang kedua, identifikasi dan analisis tantangan peningkatan pelayanan publik di unit kerja peserta dari segi perspektif materi pelayanan publik digital dan komunikasi dalam pelayanan publik. Kemudian untuk hari ke-16, pada saat kegiatan sinkronus kita berikan sebanyak 3 JP, yaitu ice breaking dan membangun suasana yang kondusif, paparan learning journal dari peserta sebagai review dari sesi pembelajaran yang pertama, hari pertama, kemudian pemaparan tugas individu ke-1, dan kemudian penyampaian tugas individu kedua dan ketiga, serta tugas kelompok ke-1. Kemudian menutup kegiatan pembelajaran dengan apresiasi dan motivasi serta salam. Kemudian untuk kegiatan asinkronus, di hari ke-16 sebanyak 6 JP yang akan kita berikan kepada peserta, yaitu meliputi tugas individu kedua. Tugas individu kedua ini peserta membuat learning journal yang berisi uraian pengalaman belajar dan hal-hal penting yang didapat dan potensi implementasinya di unit kerja dalam rangka memperbaiki pelayanan publik. Kemudian yang kedua, identifikasi dan analisis tantangan pelayanan publik di unit kerja peserta dari segi perspektif materi perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik, pengendalian pelaksanaan kegiatan, manajemen mutu dan manajemen pengawasan. Kemudian ada juga tugas kelompok ke-1, yaitu kelompok dibagi menjadi 2 subkelompok, kemudian masing-masing kelompok membuat analisis dari sebuah studi kasus terkait penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik dilihat dari perspektif seluruh materi agenda 3. Kemudian studi kasus dipilih oleh kelompok melalui studi literatur. Kemudian analisis dilakukan untuk mendapatkan poin-poin sebagai lesson learned, uraikan lesson learned dari keberhasilan atau kegagalan penerapan pelayanan publik digital. Untuk desain pembelajaran hari ke-17, yaitu tidak ada kegiatan sinkronus. Yang ada adalah kegiatan asinkronus sebanyak 8 JP, di mana peserta diberikan tugas individu kedua, yaitu yang pertama adalah membuat learning journal hari ketiga yang berisi uraian pengalaman belajar dan hal-hal penting yang didapat dan potensi implementasinya di unit kerja dalam rangka memperbaiki pelayanan publik. Kemudian yang kedua, merancang proposal kegiatan pelayanan publik inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi digital yang dibutuhkan stakeholder di unit kerja peserta dengan mengoptimalkan perspektif dari materi-materi agenda 3. Kemudian untuk hari ke-18, yaitu kegiatan sinkronus sebanyak 3 JP, kita mengucap salam, kemudian kita membuat ice breaking dan membangun suasana yang kondusif, kemudian paparan learning journal dari peserta sebagai review dari sesi pembelajaran pada hari kedua dan hari ketiga, kemudian pemaparan tugas individu kedua, yaitu perwakilan peserta, penjelasan pembelajaran klasikal, pembulatan agenda 3, sesi e-learning, dan menutup kegiatan pembelajaran dengan apresiasi, motivasi, serta salam. Kemudian untuk desain pembelajaran klasikal,
dimulai di hari ke-31. Kita alokasikan sebanyak 3 JP, yaitu desain pembelajarannya membuka pembelajaran dengan mengucap salam, perkenalan dan membangun suasana yang kondusif dan mengkondisikan peserta untuk siap mengikuti aktivitas pembelajaran. Kemudian penjelasan learning journal pembelajaran klasikal, review pembelajaran e-learning, kemudian pemaparan tugas kelompok pada saat e-learning, lesson learn dari kegiatan hari ke-31 dan menutup kegiatan pembelajaran dengan apresiasi dan motivasi serta salam. Kemudian hari ke-32, di sini ada alokasi waktu sebanyak 12 JP, yaitu kita melakukan pembelajaran dengan mengucap salam, kemudian ice breaking, terus kemudian pendalaman modul dalam agenda 3, ada penyampaian penugasan kelompok klasikal ke-1, yaitu identifikasi dan analisis isu pelayanan publik. Kemudian setelah itu paparan tugas kelompok klasikal ke-1 dan peserta melakukan role play secara berkelompok. Kemudian lesson learn dari kegiatan hari ke-32 dan menutup kegiatan pembelajaran dengan apresiasi dan motivasi serta salam. Kemudian untuk hari ke-33 di sini ada 9 JP untuk alokasi pembelajarannya. Dan desain pembelajarannya adalah kita pendalaman modul dalam agenda 3, kemudian penyampaian penugasan kelompok klasikal kedua terkait pelayanan publik dengan dunia digital dan bentuk komunikasi di satuan kerja. Paparan tugas kelompok klasikal kedua dan peserta melakukan role play secara berkelompok. Kemudian lesson learned dari kegiatan hari ke-33 dan kemudian menutup kegiatan pembelajaran dengan apresiasi dan motivasi. Pada hari terakhir klasikal yaitu hari ke-34, yaitu di sini ada alokasi sebanyak 9 JP. Kita melakukan pembelajaran dengan ice breaking, terus kemudian penyampaian penugasan kelompok ketiga yaitu isu pengawasan dan pengendalian kegiatan. Kemudian ada paparan tugas kelompok klasikal ketiga dan role play. Terakhir ada pembulatan materi klasikal agenda 3, kita mengambil lesson learn dari kegiatan hari ke-34 dan untuk kegiatan pembelajaran dengan apresiasi dan motivasi serta salam. Bapak dan Ibu sekalian, peserta setelah mengakhiri proses pembelajaran mandiri, e-learning dan proses klasikal, diharapkan peserta sudah memahami konsep kepemimpinan Pancasila dan bela negara, sudah memahami konsep kepemimpinan pelayanan, sudah memahami konsep pengendalian pekerjaan dan sudah siap untuk menindaklanjuti rencana aksi perubahan. Apabila sudah selesai semua, maka di akhir pembelajaran peserta diharapkan sudah mampu menjadi pemimpin yang mempunyai kompetensi mengendalikan kegiatan pelayanan publik. Demikianlah strategi pembelajaran agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santun dan Anda